Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali ya teman-teman untuk persiapan USP. Pada sesi video kali ini kita akan membahas tentang aplikasi barisan dan deret. Nah, langsung saja kita lanjutkan pembahasan di nomor 3. Seorang penjual daging pada bulan Januari menjual 120 kg, bulan Februari 130 kg, Maret dan seterusnya selama 10 bulan selalu bertambah 10 kg dari bulan sebelumnya. Jumlah daging yang terjual selama 10 bulan adalah, nah dari soal ini kita ketahui awalnya penjual daging itu ini ya menjual 120 kg. Kemudian bertambah 10 kg dari bulan yang sebelumnya. Nah, terus yang ditanyakan jumlah nih. Maka diketahui bahwa ini merupakan barisan aritmetika ya. Karena di sini ada kata kuncinya yaitu tambah. Ya, kalau bertambah atau berkurang tetap kayak gitu. Nah, berarti merupakan barisan aritmetika. Jadi ini bertambah A-nya itu sama dengan 120, kemudian B-nya itu 10, kemudian yang ditanyakan itu adalah jumlah. Jumlah itu berarti S ya, SN yaitu jumlah daging yang terjual selama 10 bulan, berarti S10-nya berapa gitu kan. Nah, kita ingat bahwa cara menghitung jumlah N suku pertama di barisan aritmetika itu SN sama dengan N per 2 dikali 2A plus N min 1 dikali B. Nah, kemudian yang ditanyakan S10. S10 berarti sama dengan 10 per 2 dikali 2 kali 120 ditambah 10 min 1 berarti 9 kali B, B-nya 10. Tuh, sama dengan 5 dikali 240 ditambah 90. Nah, sama dengan 5 dikali 330. Jadi jawabannya adalah 1650 kg. Gitu ya. Jadi sekali lagi kata kuncinya ya, cari kata kuncinya. Di sini bertambah. Nah, berarti dia masuk ke barisan aritmetika. Nah, kita lanjutkan ke soal nomor 4. Apakah barisan aritmetika atau geometri nih? Suatu perusahaan pakaian dapat menghasilkan 4000 buah pada awal produksi ya. Pada bulan berikutnya produksi dapat ditingkatkan menjadi 4050. Nah, dari 4000 ke 4050 itu bertambah, berkurang, atau dikali atau dibagi. Ya, tentu bertambah ya, bertambah 50. Nah, oleh karena itu ini termasuk ke dalam barisan aritmetika juga. Itu apalagi di sini jelas bila kemajuannya tetap. Nah, berarti bertambahnya tuh tetap ya. 50 tambah 50 tambah 50 gitu ya setiap bulannya. Jadi yang diketahui awal itu produksinya berarti A ya, suku pertama. A-nya itu 4000 gitu kan. Kemudian B-nya itu 4050 tadi dikurangi 4000 kan berarti. Jadi B-nya itu sama dengan 50. Kemudian yang ditanyakan maka jumlah produksi dalam 1 tahun. 1 tahun itu ada 12 bulan. Jadi yang ditanyakan adalah S12 berapa gitu kan. Nah, ini bisa pakai cara yang tadi ya. Jadi S12 sama dengan 12 per 2 dikali 2A, A-nya 4000 ditambah N min 1, 12 min 1, 11 dikali B-nya 50. Jadi ini 6 dikali 8000 ditambah 550. Jadi 6 dikali 8550. Nah, ini jawabannya adalah 51.320
buah. Jadi ini yang terjual selama setahun nih. Ada 51.300 buah pakaian gitu ya. Ingat, kita selalu cari kata kuncinya dulu ya. Nah, kemudian kita akan lanjutkan ke soal berikutnya. Ya, masih di aplikasi. Nah, ini adalah salah satu soal ini ya, UTBK ya, tipe-tipe SBMPTN. Jadi harap selalu fokus gitu ya. Yuk kita baca soalnya. 3 bilangan membentuk barisan aritmetika. Oke, kita terjemahkan per tahap aja ya, per kalimat ya. 3 bilangan membentuk barisan aritmetika. Oke, kita tuliskan di sini BA, barisan aritmetika. 3 bilangan. Misalkan bilangan yang pertama itu A. Nah, kalau barisan aritmetika itu kan berarti dari bilangan pertama ke bilangan kedua kan ditambah B. Nah, A ditambah B ditulisnya A plus B. Ditambah B lagi gitu kan. Jadi A plus B jadi A plus 2B. Ditambah B lagi, oh tidak usah karena di sini hanya 3 bilangan ya, bilangan pertama, bilangan kedua, bilangan ketiga. Kemudian jika suku ketiga ditambah 2, oke, suku ketiga yang ini ya ditambah 2 berarti menjadi A plus 2B plus 2 gitu kan. Kemudian suku kedua dikurangi 2, suku kedua dikurangi 2 berarti jadi A plus B min 2 tuh. Nah, diperoleh barisan geometri. Nah, jadi ini hasil perubahannya ini merupakan barisan geometri. Kalau A gimana suku pertamanya? Ya tetap, karena nggak ada perubahan sama sekali kan. Berarti tetap A-nya tetap A. Kemudian berikutnya, jika suku ketiga barisan aritmetika ditambah 2, maksudnya yang ini ya. Jika suku ketiga barisan aritmetika ditambah 2, berarti yang ini. Nah, maka hasilnya menjadi 4 kali suku pertama. Ini sama dengan yang ini, sama ini ya, sama dengan 4 kali suku pertama. Suku pertama A berarti 4A. Kemudian, maka suku pertama deret aritmetika tersebut adalah A-nya berapa gitu. Ini pertanyaannya. A-nya berapa? Nah, gimana nih kira-kira mencarinya, teman-teman? Kita ketahui bahwa barisan geometri kalau misalkan suku pertamanya A ya, suku pertamanya A, ini berarti tetap A. Dari suku pertama ke suku yang berikutnya itu kan dikali R kan, dikali R, maka menjadi A R. Kemudian dari suku ini dikali suku kedua dikali R berarti jadi suku ketiga kan, jadi A R pangkat 3. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi kita bisa menggunakan ini suku pertama, suku kedua, suku ketiga. Karena suku ketiga ini dia juga merupakan 4A gitu kan. Ini tuh sama ya. Jadi A sama dengan A. A plus B min 2 itu sama dengan AR. A plus 2B plus 2 itu sama dengan 4A sama dengan AR pangkat 3 juga. Nah, jadi ini bisa kita samakan di sini ya, sama dengan 4A. Nah, kita tahu bahwa R itu bisa dicari dari U2 per U1 kan, sama dengan U3 bisa U3 per U2 itu kan, bisa dari U2 per U1 atau U3 per U2. Nah, kita bisa manfaatkan ini nih. U2, lihat yang merah, U2 suku kedua berarti kan AR tuh. AR per suku yang pertama itu A. Suku yang ketiga itu AR pangkat 3. Atau di sini karena diketahui dia merupakan 4 kali suku pertama, berarti kita tulis yang lebih simpel aja ya. Yang 4A per suku kedua AR. Nah, ini bisa disederhanakan, teman-teman. Jadi kayak ini, sret gitu kan. Nah, habis. Masih ada R dikalikan ke sana, ke atas ya. Jadi R kali R kuadrat gitu kan. Atau kita tulis deh R kali R gitu kan, sama dengan 4. Jadi R-nya berapa? Nah, R-nya 2 nih. R-nya 2.
Nah, maka dua ini kalau kita substitusikan ke persamaan geometri, masih di persamaan geometrinya ya. Nah, berarti suku yang pertama itu tetap A, suku yang kedua R-nya diganti 2. Berarti jadi 2A gitu kan. Nah, kemudian di sini 4A ya, dia 4A. Nah, yang dicari apa sih sebenarnya? Yang dicari itu kan A. Nah, kita bisa manfaatkan ini ya. Jadi yang biru itu sama dengan yang merah, sama dengan yang hijau. Nah, A sama dengan A, kita manfaatkan yang lain. Kalau ini kan nggak bisa digunakan nih. Berarti A plus B min 2 itu sama dengan 2A. Oke, kita coba kita tulis di mana ya? Sini ya. A plus B, A plus B min 2 itu sama dengan ini teman-teman, sama-sama suku kedua kan, sama dengan 2A. Nah, 2A nih kita pindahin ke kiri, berarti menjadi A plus B min 2A. Nah, yang min 2 nya ini pindahin ke kanan, jadi 2 gitu kan. A min 2A berarti jadi min A plus B sama dengan 2. Nah, kita dapat 1 persamaan nih ya. Nih kita peroleh 1. Kemudian yang berikutnya ini suku ketiga sama dengan suku yang ketiga juga kan. Berarti A plus 2B plus 2 itu sama dengan 4A nih. Nah, 4A A-nya pindahin ke sini ya. Berarti jadi maaf, ini AR pangkat 2 ya, bukan pangkat 3, AR pangkat 2. Oke, di sini 4A pindahin ke kanan jadi A plus 2B min 4A gitu kan. 2-nya pindahin ke kiri jadi min 2. Nah, A min 4A min 3A plus 2B sama dengan min 2. Nah, ini dapat persamaan yang kedua. Nah, persamaan pertama dan persamaan kedua ini kita eliminasi substitusi teman-teman. Ya, di sini kita tuliskan min A plus B sama dengan 2. Terus yang satu min 3A plus 2B sama dengan min 2. Nah, ini yang karena yang dicari itu A, maka yang di eliminasi adalah si B-nya ya, yang dihabisin B-nya. Nah, berarti yang atas ini perlu dikali berapa? Kali 2 ya. Kali 2. Biar B-nya sama-sama 2B gitu kan. Kali 2. Berarti jadi kita langsung ubah di sini aja ya. Jadi min 2A gitu kan. Plus 2 ini plus 2B. 2 kali 2 berarti 4 gitu kan. Nah, ini tinggal dikurang teman-teman. Nih. Jadi min 2A min 3A. Jadi min 2A min jadi plus 3A. Terus yang B-nya habis gitu kan. Ini habis. Nah, kemudian yang ini jadi 4 min 2. Berarti jadi 6 ya, 6. Nah, ini berarti kan jadi A. Jadi A-nya itu sama dengan 6, teman-teman. Gitu ya, yang B. Gitu ya, A-nya sama dengan 6. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Ya, oke, di soal nomor 10. Soal nomor 10, sebuah ayunan mencapai lintasan pertama, ya, lintasan pertama berarti A-nya gitu kan, sama dengan sejauh 90 cm. Dan lintasan berikutnya hanya mencapai 5/8 dari lintasan sebelumnya. Panjang lintasan seluruhnya hingga ayunan berhenti adalah. Nah, tipe soal ini ya mencari tentang panjang lintasan sampai berhenti gitu. Ya, jadi kata kuncinya di sini. Panjang lintasan sampai berhenti ya. Entah itu mau ayunan atau mungkin nanti lintasan bola gitu kan, bola jatuh dihitung panjang lintasannya sampai bola berhenti. Nah, ini sama. Semuanya merupakan konsep dari deret tak hingga. Deret tak hingga. Deret tak hingga itu S tak hingga ya kan sama dengan A per 1 min R. Nah, A-nya itu adalah tadi lintasan pertama ya.
berarti 90 per 1 min R. R itu adalah ini 5/8 gitu, 5/8. Nah, caranya nih berarti 1 min 5/8 itu gampangnya gini teman-teman. Jadi tinggal 8 dikurangi 5. 8 dikurangi 5 itu kan 3. Jadi 3/8 gitu. Nah, terus dikali ini dibalik. Jadi 8/3. Nah, kemudian disederhanakan deh. Jadi ini bagi 3, 9 bagi 3 kan 3. Berarti 30 kali 8 itu 240 cm. Gitu. Ya, nanti di tipe soal nomor soal 17 ya. Soal nomor 17 nanti juga tipenya sepertinya kayak gini. Nanti bisa kalian cek gitu ya. Oke, kita lanjut ke berikutnya yaitu nomor 12. Diketahui 5 orang bersaudara dengan selisih umur yang sama. Anak termuda berusia 13 tahun dan yang tertua itu 33 tahun. Jumlah usia mereka seluruhnya adalah nih. Selisih umur yang sama. Selisih itu berarti min itu berarti plus, min itu berarti barisan aritmetika, ya kan? Berarti ini barisan aritmetika. Nah, kemudian misal anak yang pertama, anak tertua gitu kan. Anak tertua itu A-nya, ya kan? Suku pertamanya misalkan itu 33. Berarti anak termuda itu suku ke-5 karena ini ada 5 bersaudara. Berarti anak yang termuda itu kan anak yang ke-5, suku ke-5. Nah, ini 13 tahun. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah jumlah usia mereka. Mereka itu berarti 5 tahun. Jumlah itu berarti S. Jadi yang ditanyakan itu sebenarnya adalah S5. S5-nya berapa gitu kan. Nah, oke teman-teman, dari sini kita bisa menggunakan rumus yang ini. Sn sama dengan N/2 A plus UN. Kenapa? Karena kalau yang ditanyakan S5 ini kan berarti 5/2 gitu kan. A-nya kita tahu, A-nya kan 33. Kemudian UN, N-nya di sini kan berarti U5 nih, ya kan? U5 berarti 13 gitu. Ya, jadi 5/2 ini dijumlahin berarti jadi 46, ya kan? 46 dibagi 2 berarti jadi 23. 23 dikali 5 berarti jadi 115 tahun. Tuh, jadi kata kuncinya di sini biasanya adalah anak yang termuda dan tertua. Itu pakai rumus ini. Kenapa? Karena yang diketahui suku yang pertama dan yang terakhir. Yang pertama dan yang terakhir. Nah, gitu. Oke, berikutnya kita akan lanjut ke nih ya. Soal nomor 13 ya. Soal nomor 13, diketahui suku kedua dan suku keenam suatu deret geometri dengan suku positif berturut-turut adalah 6 dan 96. Jumlah 5 suku pertama deret tersebut adalah, nah ini diketahui merupakan deret geometri. Deret geometri dengan U2 atau kita tulis yang gede dulu ya. U6 sama U2. U6-nya itu 96. Nah, ini U2-nya itu 6. Itu kan yang ditanyakan adalah S5. S5-nya berapa nih? Nah, kita cari dulu R-nya ya. Cara cepat mencari R itu akar, kan? 96 dibagi 6. Nah, jadi ini 96 dibagi 6. Nah, yang di sininya itu 6 yang kecil, 6 min 2. 6 min 2. Nah, 6 min 2 kan 4, ya kan? 96 dibagi 6 itu 16, ya kan? Nah, akar pangkat 4 dari 16 itu maksudnya adalah begini, teman-teman. Di sini ya. Berapa kalau dipangkatin 4 itu sama dengan 16 gitu. Ayo berapa? 2 ya. 2. Nih, jadi R-nya itu 2.
R-nya 2 nih, dapat R. Tuh. Nah, karena R-nya 2 itu lebih dari 1, maka untuk SN-nya dia pakai yang A dikali R pangkat N-1 per R-1. A-nya itu kita cari dulu ya, dari yang suku yang terkecil, dari U2. U2 itu kan sama dengan 6. Padahal U2 itu sama dengan A R pangkat 2-1, berarti 1. Kan? Berarti A dikali 2 sama dengan 6. Jadi A-nya sama dengan 3. Di sini berarti 3. R-nya itu 2, pangkat yang ditanyakan S5, berarti N-nya itu 5. Di sini 2 pangkat 5 min 1 per 2 min 1. Ya, sama dengan 3 dikali 32 dikurangi 1, berarti kan 31 dibagi 1 kan, berarti ini sendiri ya, jadi 93. Tuh jawabannya yang B. Baik, kita bahas satu lagi ya, satu soal lagi, yaitu yang nomor ini nomor 15 ya. Nomor 15, bakteri jenis A berkembang biak 2 kali lipat setiap 5 menit. Nah, 2 kali lipat. Kalau dikali, nah itu berarti merupakan barisan geometri. Ya kan? Barisan geometri. 2 kali berarti dikali 2 gitu kan. Nah, berarti R-nya itu 2. Tuh. Nah, ini setiap 5 menit. Nah, ini akan kita jadikan patokan teman-teman, setiap 5 menit. Pada waktu 15 menit pertama, 15 menit berarti N-nya waktunya ya, 15 menit pertama berarti 15 dibagi, ini tadi patokannya setiap 5 menit. Jadi 15 dibagi 5 itu 3. Pada waktu 15 menit pertama banyak bakteri, ada 400. Jadi ini setelah 15 dibagi 5 itu 3, maka U suku ke 3, nah itu sama dengan 400 gitu. Nah, kemudian yang ditanyakan banyak bakteri pada waktu 35 menit pertama. Kalau 35 menit pertama berarti 35 per 5, karena per setiap ya, per 5 menit gitu kan, per 5. Nah, ini 7. Jadi yang ditanyakan itu adalah U7. U7-nya berapa gitu kan. Nah, kita bisa mencari U7, karena U7 itu A dikali R pangkat 6 gitu kan. Dan U3 itu kan A R pangkat 3 dikurangi 2 kan, dari 3 dikurangi 1 ya, 2. Jadi AR pangkat 2 sama dengan 400. Nah, 7 itu AR pangkat 6. Jadi kita bisa menggunakan yang diketahui ini teman-teman. Jadi ini dipecah menjadi AR pangkat 2, 6 itu kan 2 ditambah 4 ya kan. Berarti AR pangkat 2 dikali R pangkat 4. Ini adalah sifat eksponen ya. Kalau pangkatnya dijumlah maka ini dikali, itu kan. Nah, AR pangkat 2-nya itu 400. R-nya tadi 2. Kalau 2 dipangkatin 4 itu berarti 400 dikali 16, itu kan. Berarti sama dengan 6.400 gitu ya. Baik, sepertinya cukup ya untuk pembahasan kita hari ini. Untuk soal-soal yang lainnya nanti silahkan dicoba dikerjakan. Kemudian boleh ditanyakan ketika ada yang belum dimengerti ya. Kita akhiri cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.